Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Prasetya, dosen Teknologi Industri Pertanian, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Video ini disusun sebagai salah satu bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan PDD UKT-PT, khususnya pada unsur pelaksanaan pembelajaran dalam rangka program sertifikasi dosen tahun 2026. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu kimia yang berbobot 3 SKS yang diajarkan kepada mahasiswa di semester 1. Meskipun diberikan pada semester 1, mata kuliah ini bukan hanya merupakan mata kuliah dasar, tapi merupakan fondasi dalam berbagai proses di bidang teknologi industri pertanian, dimulai dari karakterisasi bahan baku, pengolahan, dan pengawetan pangan, fermentasi, analisis mutu dan keamanan pangan, hingga pemanfaatan limbah serta pengembangan proses yang lebih efisien dan berkelanjutan. Mata kuliah ini dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi, khususnya penguasaan konsep kimia, kemampuan berpikir kritis, komunikasi ilmiah, serta penerapan konsep kimia dalam bidang teknologi industri pertanian. Untuk mendukung capaian tersebut, mata kuliah ini memiliki 4 CPMK, yang mengarahkan mahasiswa untuk menguasai konsep kimia, menerapkan perhitungan kimia, menganalisis permasalahan sederhana, serta mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerjasama ilmiah. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, di mana 14 pertemuan merupakan tatap muka, dan 2 pertemuan lainnya yaitu UTS dan UAS. Materi pembelajaran di mata kuliah kimia ini dirancang secara bertahap dimulai dari penguasaan konsep-konsep dasar hingga materi aplikatif. Pada tahap awal, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar ilmu kimia, meliputi sifat, klasifikasi materi, struktur atom, sistem periodik unsur, konsep mol, kemudian persamaan reaksi kimia, hingga ke persentase hasil reaksi. Nah, setelah menguasai konsep dasar tadi, mahasiswa akan melanjutkan pembelajaran kepada materi yang bersifat lebih aplikatif seperti termokimia, laju reaksi, kemudian kesetimbangan kimia, larutan asam basa, senyawa organik, dan elektrokimia. Baik, sebelum saya memulai demonstrasi pembelajaran, izinkan saya menjelaskan strategi pembelajaran yang saya terapkan. Pembelajaran mata kuliah ini dirancang berdasarkan prinsip OB atau Outcome Based Education dengan mengintegrasikan 4 model pembelajaran. Yang pertama, Interactive Learning, yang kedua, Case Method, yang ketiga, Problem Based Learning, dan yang keempat, Project Based Learning. Pemilihan model pembelajaran ini disesuaikan dengan karakteristik materi, capaian pembelajaran mata kuliah, serta sub-CPMK yang ingin dicapai. Penyampaian materi kimia dilakukan melalui 3 aspek. Aspek pertama yaitu delivery. Pembelajaran selalu diawali dengan tahap eksplorasi konsep menggunakan model interaktif learning melalui metode ceramah interaktif, demonstrasi, dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai sub-CPMK. Nah, tahapan ini bertujuan untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa sebagai dasar untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah pada tahapan pembelajaran selanjutnya. Aspek kedua yaitu aspek interaction, ya, di mana saya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau disebut dengan student centered learning. Dalam hal ini, mahasiswa didorong untuk berpartisipasi secara aktif melalui diskusi kelompok, analisis kasus, problem solving, praktikum, presentasi, serta penyelesaian lembar kerja yang dikaitkan dengan permasalahan nyata di bidang teknologi industri pertanian. Dan yang terakhir, yaitu ada aspek assessment, di mana di sini saya menggunakan asesmen formatif dan juga asesmen autentik yang berupa kuis, lembar kerja, analisis kasus, presentasi, praktikum, proyek, UTS, dan juga UAS. Yang seluruhnya tadi telah dipetakan berdasarkan CPMK dan sub-CPMK yang dilengkapi dengan rubrik penilaian. Adapun bobot dari setiap komponen penilaiannya seperti kuis 10%, tugas 20%, praktikum 20%, mini project 10%, UTS 20% dan UAS 20%. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran pada materi persamaan reaksi kimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, nah sekarang hari ini kita akan masuk ke pertemuan kelima ya, tentang persamaan reaksi kimia. Yang ini merupakan bagian dari materi stoikiometri yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Nah sebelumnya bisa buka absen dulu kan sebentar, buka siapa, kita isi presensi kalian dulu ya. Saya kasih waktu 1 menit ya, silahkan dibuka siapanya. Konten kalau kalian hadir di hari ini. Oke. Udah ya, kita mulai ya. Oke. Ya, jadi mata kuliah persamaan reaksi kimia ini merupakan bagian dari CPMK ya, capaian pembelajaran kita. Yang pertama yaitu mampu menerapkan konsep kimia dasar dan analisis dan menyelesaikan permasalahan pada proses pengolahan hasil pertanian dan juga sistem dan teknologi industri pertanian. Nah, dari CPMK ini kita turunkanlah menjadi sub CPMK. Di sini adalah mampu menerapkan prinsip stoikiometri melalui penyetaraan persamaan reaksi ya. Nah, tujuan pembelajaran materi ini nanti diharapkan teman-teman di sini mampu mengidentifikasi ciri-ciri dari terjadinya suatu reaksi kimia, ya, yang pertama. Yang kedua adalah mengidentifikasi komponen-komponen apa saja yang ada dalam reaksi persamaan reaksi kimia. Nanti ada reaktan, ada produk, ada indeks, ada juga yang namanya koefisien. Nanti kita kenalan ya. Mungkin ada yang masih baru dengan materi ini ya. Oke lanjut, nanti juga ada materi untuk menyetarakan. Jadi tujuannya adalah kalian nanti setelah belajar hari ini bisa menyetarakan persamaan reaksi kimia. Nanti baik yang bersumber dari case ya, case study ataupun dari yang materi. Lanjut ya. Nah metode kita, model pembelajaran kita pada hari ini adalah interactive learning. Nanti kita kombinasikan dengan case method. Ya, nanti akan dibantu dengan metode pembelajaran seperti ceramah interaktif. Nanti saya menyampaikan materi, diskusi, kemudian ada presentasi juga ya. Nanti mohon izin habis ini kita bikin kelompok-kelompok ya. Ini cukup untuk 4 kelompok ya, berarti ya satu kelompok nanti ada 4 orang ya, sampai 4 orang. Nah referensinya silakan dicek. Ini bukunya, buku-buku yang ada di sini sudah saya upload di dalam Siakap ya ataupun Google Classroom. Nanti silakan di-download ya. Oke, nah ini adalah main mapping kita. Jadi untuk materi hari ini, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, adalah tentang persamaan reaksi kimia. Nanti akan saya bagi menjadi sub bahasan. Yang pertama adalah konsep dari reaksi kimia itu sendiri. Salah satunya adalah melihat ciri-ciri terjadinya reaksi kimia. Nanti yang kedua, kita akan lihat apa saja komponen dalam reaksi kimia. Dan yang terakhir adalah bagaimana menyetarakan persamaan reaksi kimia. Oke, boleh mulai ya. Sebelum saya masuk lebih dalam nih, coba perhatikan gambar di layar. Ini gambar apa? Oh, ada yang mau deskripsikan nggak? Ini gambarnya maksudnya seperti apa atau apa yang terjadi dari gambar apel ini? Boleh angkat tangannya? Ayo, ayo. Gampang banget lagi, ayo. Selesai. Ayo silakan. Menurut saya foto apa yang sudah dipotong, yang B itu setelah dipotong, itu setelah sama-sama sudah dipotong kayaknya. Kalau dimakan kayaknya enggak ya, karena posisinya rata ya. Sama-sama dipotong, nah bedanya apa? Ada yang bantu? Yang satunya segar, satunya mengering. Mengering kayak ini gambarnya apa perhatikan? Keriput, apa lagi? Cium, terluncit atau lagi? Selain kata-kata itu ada lagi nggak yang kalian lihat di sini? Perubahan warna. Oke, adanya perubahan warna dari apel A ke apel B. Salah satu faktornya mungkin yang ini baru dipotong Bu, yang ini udah 15 menit lalu saya potong. Terus tiba-tiba berubah warnanya jadi agak coklat ya gitu ya. Nah kira-kira ada yang apa sih yang terjadi yang menyebabkan? Gimana? Terjadi apa? Reaksi kimia. Reaksi kimia, betul sekali ya. Nanti kita akan lihat bagaimana sih reaksi kimia itu bisa mencakup dalam kehidupan sehari-hari kita nanti ya. Oke, ya ini salah satu contohnya. Nah lanjut, ini ada beberapa contoh gambar lagi. Coba silakan lihat yang gambar C dulu.
Fokus ke gambar C dulu ya. Pertanyaannya adalah apakah gambar ini menunjukkan terjadi suatu reaksi kimia? Ya. Oke, kalau iya apa alasannya? Menurut kalian? Perubahan warna, perubahan Terbentuknya zat baru. terbentuknya zat baru. Oke, zat baru itu apa sih Mbak? Dari itu proses ya. Ya, tadi kan udah dapat kata kuncinya, terbentuk zat baru. Zat baru ini dari apa ini? Dari apa jadi apa gitu? Dari saintis. Dari besi menjadi karat ya. Berkarat itu artinya dia mengalami kekaratan. Tapi kalau karat itu yang karatnya yang nempel di besi gitu ya. Jadi zat barunya namanya si karat tadi terbentuk. Oke, betul. Yang kedua apa? Ya, ini masuk reaksi kimia kan kira-kira? Ya. Oke, di mana kau bisa menyampaikan masuk dalam reaksi kimia? Perubahan adanya gas, boleh. Perubahan bentuk, warna, apakah warna bisa? Oke, apa lagi? Oke, masih ada panas tadi ya dari reaksi. Oke, betul sekali ya. Nah, ini yang sering di laboratorium nih, yang nomor 3 sama nomor 4 ya. Coba yang nomor 3. Kira-kira masuk reaksi kimia nggak ini? Ya, gimana? Kok bisa? Adanya? Endapanya warna apa di sini? Kuning, betul ya. Jadi dari larutan 1 ditambah larutan 2, ternyata terbentuk endapan warna kuning. Endapannya terbukti di gambar kedua ini ya. Oke, nah yang terakhir. Apakah merupakan reaksi kimia juga? Ya, gimana? Coba ada yang mau jelaskan? Yang terakhir? Adanya gas warna biru. Oke, jadi kalau kita perhatikan betul-betul, ini loh ada dua flag ya, ada warna merah dan hijau. Ketika dia bercampur jadi larutan biru dan ada gasnya juga berwarna biru ya. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa ciri-ciri terjadi reaksi kimia yang pertama tadi zat baru, kemudian warna, Terbentuk gas, perubahan suhu, sampai bentuk endapan. Oke, sip. Coba kalau ini masuk nggak perubahan reaksi kimia A dan B? Apakah termasuk reaksi kimia juga yang terjadi di sini untuk gambar A dan B? Ayo. Jangan ragu yuk. Boleh coba masuk nggak reaksi kimia? Ada masuk nggak kira-kira? Nanti yang akan yang pertama ya terbentuk zat baru. Gimana yang gambar A? Yang A? Zat baru kayak dia? Tidak, dia masih posisinya namanya air. Bedanya airnya yang satu membeku, yang satunya air. Jadi dia bukan terjadi reaksi kimia, tapi hanya perubahan bentuk atau perubahan fisik, ya, perubahan fisika betul. Nah yang kedua, yang gambar B gimana? Tidak juga ya. Gimana? Ayo. Tadi ngomong tadi gimana yuk? Kenapa dia dibilang tidak terjadi reaksi kimia? Karena bentuknya aja ya, betul. Jadi hanya perubahan bentuk, namanya kan tetap kertas ya. Biar yang mau gede, yang kecil cuma dirobek-robek tetap aja kertas gitu. Cuma bedanya satunya gede, satunya kecil. Oke, bagus ya. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita lanjut? Udah bisa membedakan ya? Oke, lanjut. Nah, kita ambil satu contoh sampel sebelumnya tadi ya. Ada gambar besi berkarat. Kenapa besi bisa berkarat di sini? Kita akan lihat prosesnya pelan-pelan. Awal mulanya dari paku besi yang bersih ya, kalau kita beli toko bangunan itu bersih, lama-lama dia berkarat. Ternyata adanya interaksi atau reaksi dengan oksigen di udara dan juga ada air. Nah, kalau kita mau buat rumus persamaan kimianya, kita bisa bilang ada besi, ya. Ada siapa lagi tadi? Oksigen. Lagi? Oke, nah dia menghasilkan yang namanya karat atau besi hidroksida, gitu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh bentuk penerapan reaksi kimia ya, yang kita sering temui sehari-hari. Nah, kita masuk sekarang ke tahapannya ya. Tadi kan udah kenal istilah persamaan reaksi kimia, bentar ya. Ambil dulu. Nah, sekarang kita akan lihat ada yang namanya zat-zat reaksi dan hasil reaksi. Di sini ada contoh A ditambah B. Misalkan A-nya adalah telur ya, kemudian B adalah tepung. Kemudian kita campur, kita olah menjadi kue, roti, cookies, terserah ya. Nah, yang menjadi kue tadi adalah yang C.
jadi kita bisa bilang tepung kita campur dengan telur menghasilkan kue atau cookies jadi lapar gitu ya. Oke, nah jadi dalam transformasi kimia kita juga bacanya seperti itu ya. Ketika ada zat A ditambah B, dia akan menghasilkan zat C. Nah, tepung dan roti tadi merupakan zat awal ya. Kalau dalam kimia kita kenalnya adalah zat reaktan atau zat awal yang akan direaksi. Nah, sedangkan hasilnya si roti tadi kita kenal dengan nama produk ya, karena hasil. Fungsi jangan terbalik ya. Kalau untuk reaktan berada di sebelah kiri tanda panah ya. Kalau untuk produk berada di Sebelah kanan. tanda panah. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut untuk yang masalah tadi lagi. Nah, sekarang kalau kita kembali ke sini, kembali ke besi lagi ya. Ibu kayaknya suka banget besi-besi ini, besi berkarat gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, mana yang termasuk reaktan, mana yang produk. Reaktan sebelah sini. Sebutkan nama ini ya, Dok. Nama. Oke. Ditambah Oke. dua Disebut sebagai reaktan. oke, ini reaktan, betul ya. Kemudian Dua ini sebagai produk. Bisa bedakan ya sudah ya? Ya, jadi ingatnya batasnya itu adalah di tanda panah. Kalau dia sebelum berarti dia adalah zat awal atau reaktan. Kalau sesudah berarti dia zat hasil produknya atau hasilnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan coba menyetarakan persamaan reaksi kimia. Saya izin hapus dulu. Nah, jadi dalam menyetarakan reaksi kimia ada beberapa hal yang harus diingat di sini ya. Ada 3 poin yang sudah saya tuliskan di sini. Yang pertama, kita harus menghitung jumlah atom setiap unsur dari senyawa yang ada. Kemudian kita akan menyamakan jumlah. Judul kita aja apa ini? Penyamaan. Artinya menyamakan, menyetarakan. Posisi yang di kiri harus sama dengan yang di kanan. Nomor 2 ini ya. Nah, baru setelah selesai, tolong diperiksa lagi. Tapi ada yang salah kita ketika kerjakan, ya. Nah, kita kenalan dulu nih. Ini ada angka kecil-kecil, ya. Ini nanti kita panggilnya namanya indeks, ya. Jadi indeks ini adalah angka yang menunjukkan jumlah dari unsur yang ada di depannya. Contoh tadi kan C2, H4. Ini indeksnya angkanya berapa? 2. Maka kita bisa bilang atom C ini berjumlah 2. Oke. Nah, ini juga sama ya. Indeksnya di sini adalah angkanya 4. Berarti kita akan bilang bahwa H ini berjumlah 4. Nah, itu kalau indeks ya. Coba sekali lagi untuk yang ini CO2. Kalau C berapa jadi jumlahnya? 1. Indeksnya 1 ya. Kalau yang O 2. Oke, sip. Sudah paham jumlahnya berarti ya? Nah, sekarang kita cek jumlah masing-masingnya. Nanti kalau dia tidak sama, maka kita akan menggunakan koefisien. Nah, koefisien itu apa sih, Bu? Koefisien merupakan angka pengali ya. Jadi kalau misalnya, kalau dalam matematika itu pernah nggak sih ketemu kayak 2x ditambah 6, di depannya ada angka 3-nya gitu. Nah, jadi koefisien itu adalah angka pengali di depan yang nantinya akan dikalikan ke unsur-unsur di belakangnya. Jadi kalau ini kan jadinya 6x ditambah 14. Sama dengan ini. Misalnya saya tulis 2C2H4. Maka jumlah C ini jadi berapa? 4. Oke, dari 2 kali 2. Jumlah H-nya menjadi 4 2 dikali 2 menjadi 8. Kayak gitu ya. Ya, sekarang kita pelan-pelan dulu. Kita kembali ke sini dulu ya. Oke, dari jumlah yang pertama dulu. C yang di sebelah kiri ada berapa? 1. C-nya ada berapa? 2. Ayo, jangan ngantuk ya meskipun siang ya. Dan di sini C-nya ada berapa? 1. Apakah sudah setara? Sehingga harus dikalikan ya menggunakan angka koefisien. Pengalinya berapa? 2. Sebelah kiri atau kanan? Sebelah kanan. Nah, betul. Ini kayak kita menyamakan penyebut pecahan ya. Nah, sehingga angka pengali kalian ini nanti akan ditulis di depan sini menjadi 2. Oke, C-nya sudah selesai, sudah setara. Lanjut ke yang H. Yang H ada berapa ini? 4. Oke, ada 4. Yang di sebelah sini hanya ada 2. Oke. Nah, 2 dan 4. Siapa yang harus dikali? 2. 2-nya dikali berapa? 2. Oke, sip.
Pengalinya ingat ya, ini pindah lagi ke depannya. Ini akan menjadi koefisiennya. Sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Clear ya? Lanjut yang O. Nah yang O sebelah sini ada berapa? Ada 2. O-nya sama dengan 2. Dan di sebelah sini ada berapa ini? 4. Dari 2 kali 2 dikali 2. Ingat ya, sudah ada koefisien di depannya, maka dia harus dikalikan. Oke. Nah untuk yang satunya? Ada 1. Oh iya, ini yang 1, tapi ada koefisien 2 di depannya, sehingga 1 kali 2 sama dengan 2. Nah kita totalkanlah yang di sebelah kanan, 4 ditambah 2. Berarti totalnya? Oke. Di kiri tadi ada 2, di kanan ada 6. Jadi kali berapa? Dikali 3. Ya, yang di sebelah Kiri. Oke. Sehingga pengali 3 ini akan kita tulis di sini. Nah, kalau sudah selesai kita hapus, baru kita cek ya sama nggak kira-kira. Sudah setara atau belum kira-kira? Ya, hapus ya. Oke, silahkan dicek. Yang pertama C-nya 2, sebelah sini juga sudah 2, sama ya. Hanya ada 4, di sini juga sudah ada 4. O-nya di sini ada 6, di sini ada 4, ditambah 2 jadi 6 juga. Sudah setara. Oke. Oke, langsung ya, karena udah dapat sampai konsep ini, coba kita bagi kelompok dulu. Dan seperti saya bilang, ini ada 4 kelompok, bisa ya? 1 kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, di sini ada studi kasus ya, silakan nanti didiskusikan dengan temannya. Bentar ya. Ya, silakan. Ya, jadi di dalam kelas kalian ini merupakan permasalahan atau studi kasus yang ini harus kalian pecahkan ya. Di situ sudah ada masalahnya apa, kasusnya sudah tertera di situ ya. Misalnya studi kasus yang nomor 1 ini tentang limbah cair. Jadi di sini posisinya adalah kalian mau menetralisasi atau menetralkan limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan industri. Nah, gitu. Nah, udah dikasih tahu juga rumus kimianya, ada juga persamaan kimianya sudah tertera di sini. Tugas kalian adalah mengidentifikasi yang mana yang reaktan, yang mana yang produk. Ya. Yang kedua, periksa apakah persamaan kimianya sudah setara. Ya, dicek tadi sini apakah sudah setara atau belum nih persamaan reaksi kimianya. Nah, yang ketiga, tuangkan pendapat kalian. Kenapa sih penyataan reaksi itu penting dalam masalah yang tadi? Ya, saya kasih waktu 3 menit cukup nggak? Cukup ya. Oke, silakan 3 menit. Gak salah ya. Silakan dikerjakan ya. Khususnya teman-teman-temannya silakan. Ada yang mau lagi nggak pasnya biar dikerjakan? Yang 1 tadi ya. Yang 1 yang 2. Ayo yang cowok-cowoknya jangan salah. Dika semangat Dika. Ayo. Ayo pasti deh. Tiga menit ya, silakan. Jadi hanya menjadikan dulu mana yang reaktan, mana yang produk ya. Kemudian nanti dicek apakah sesama reaksi tersebut sudah setara atau belum. Yang ketiga baru keluarkan berdasarkan kenapa itu penting. Oh iya. Lo bisa jadi dasar dulu. Ada dasar kita sudah diganti dulu. Sama-sama aja ya. Sudah terjawab ya berarti ya. Saya. Jangan salah ke posisinya ya, reaktan produknya. Yang baru ada tanda-tanda panahnya, yang sebelum tanda panah siapa, yang sekarang tanda panah itu siapa. Oke, satu terjawab tadi sudah ya. Tinggal nomor 2. Oh, ada apa? Nomor saya. Iya. Gimana bisa? Oke, 2 menit lagi ya.
Jadi ya, teman-teman akan mempresentasikan hasil diskusi untuk studi yang nomor 1. Dari kelompok 1 silakan ya. Itu tangan dulu ya. Ada spidol loh cepet ya. Ya, silakan. Ini jelasin rekam. Ya, boleh. Versinya kalian gimana? Menurut kelompok 1, kan identifikasi reaktan dan produk. Tadi kan sudah dijelasin sama ibu dari awal kalau reaktan itu ada di sebelah kiri. Jadi ini reaktan, yang ini produk. Yang kedua siap-siap ya, resmi ya. Studi case 2. Terus untuk soal kedua periksa apakah persamaan reaksi telah setara. Ini kita ambil dulu satu-satu. Ini nomor 3. Ya, silakan. Sini aja ya. Nah ya. Yang nomor 2 ada pertanyaan nggak yang kedua? Tertib. Nih, Oke. kan ini sebelah kiri itu hanya ada 1 sama ada ini 1, jadi hanya 2. Di sebelah kanan hanya juga 2, jadi mereka yang hanya sudah setara. Silau. Yang CL di sebelah kiri kan dia sudah ada 1, di sebelah kanan juga 1, berarti dia sudah setara. Yang NA juga dia kan di sebelah kiri sudah 1, sebelah kanan nilainya juga 1. O-nya juga di sini 1, di sebelah kanan 1. Jadi nomor 2 periksa apakah persamaan reaksi telah setara. Jawabannya sudah. Jadi nanti kan silakan Fredenda. Menjelaskan mengapa penyelenggaraan reaksi penting dalam proses netralisasi limbah cair. Agar menunjukkan perbandingan jumlah zat yang tepat untuk bereaksi secara sempurna. Ya, kurang dulu. Jadi intinya untuk mendapatkan reaksi yang sempurna ya, jadi dari bisa dari lebih, jadi semuanya menjadi produk sempurna. Terus ya, yang sudah selesai ya, kita coba sama dulu pembelajaran ini. Silakan kesimpulannya ada 3 poin utama. Ciri-ciri dari eksperimen tadi apa saja? Perubahan bentuk, terbentuknya zat baru, kemudian ada apa? Ada gas, oke, dan daratan, oke, lagi yang lain? Sudah terjadi warna, perubahan suhu, oke, sip. Yang nomor 2, komponen apa saja di dalam persamaan reaksi kimia? Ada siapa? Reaktan, kemudian ada angkanya kecil dan besar, kasih tadi siapa? Bisa? Oke, sip. Lanjut, yang terakhir, persamaan reaksi kimia dikatakan setara jika Reaktan dan produk nilainya sama. oke, jumlah ya, jumlah reaktan dan jumlah produk bernilai sama. Oke, terima kasih ya. Jadi hari ini cukup sampai sini. Nah, nanti untuk minggu depan kita lanjut untuk penentuan mol ya, yang nantinya akan menggunakan konsep persamaan reaksi kimia yang sudah kita setarakan. Ya, jadi lanjutan dari minggu ini. Oke, kemudian ada juga materi konsep reaksi pembatas, presentasi hasil reaksi dan studi kasus ya. Baik, mungkin cukup. Ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri? Tidak ada? Tidak ada? Oke, baik ya. Ya, jadi untuk materi hari ini kita selesai sampai sini. Sampai ketemu di minggu depan. Jangan lupa nanti lembar kerjanya dikumpulkan ya. Terima kasih saya sampaikan. Kalau bisa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.